Hai semuanya, bertemu lagi ya bersama Ibu Elsie pagi hari ini. Masih membahas tentang PKN ya. Karena hari ini kita belajar PKN. Oke, untuk hari ini Ibu masih menjelaskan tentang kerjasama ya. Kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Yang mencerminkan kerjasama itu dalam bentuk apa saja ya. Misalnya kemarin Ibu sudah jelaskan di sekolah ya, contohnya membersihkan kelas itu bisa dilakukan bersama-sama, tidak hanya satu orang, karena di sekolah itu banyak warga sekolah ya. Misalnya di kelas 4 misalnya ya, berarti itu bisa semua kelas 4 yang mengerjakan secara bersama-sama ya. Oke, sedikit Ibu mau bercerita sama kalian. Rindu nggak kalian sama pohon ini? Ya pastinya kalian rindu kan. Di sini kalau kalian istirahat pasti rindu di sini, duduk bersama teman-teman, duduk bersama. Biasanya kalau olahraga kalian simpan air minum kalian di sini, ya kan? Pas istirahat, disuruh istirahat, pasti kalian duduk di sini mencari tempat yang aman, ya, sambil minum, sambil bercerita sama teman kalian. Tadi Ibu ilustrasikan ya, ada satu orang tadi ya membersihkan lapangan. Sanggup nggak membersihkan lapangan itu kalau sendiri ya? Pasti akan merasa capek, akan merasa bosan, dan pekerjaan itu bisa saja tidak dilakukan, ya kan? Iya, bisa saja tidak dilakukan karena mungkin merasa kenapa cuma saya yang bekerja padahal banyak orang, ya kan? Nah, itulah fungsinya kerjasama. Kalau kerjasama itu pekerjaan akan cepat selesai ya. Misalnya dalam kerja kelompok, kalau ada kerjasama pasti menghasilkan hasil kerja kelompok itu pasti akan baik ya. Yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalau disuruh kerja kelompok, kalau kalian disuruh pasti kalau kalian bekerja sama untuk mengerjakan itu pasti membuahkan hasil yang baik, ya kan? Nah itu contohnya kerjasama dalam kelompok belajar, itu ada kerjasama. Kalau cuma satu orang yang mengerjakan, itu berarti namanya egois yang lain, tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Pas setelah selesai nanti salah menemukan kesalahan temannya, yang disalahkannya yang kerjakan, ya kan? Sering terjadi. Kamu tadi yang kerjakan, seperti apa kamu mengerjakannya, kenapa seperti ini, itu kan salah. Nah itu sifat egoisnya ada, karena tidak mau bekerja sama dengan temannya, makanya seperti itu jadinya. Coba kalian kerjasama, rembukan bersama ya, pasti masing-masing mengemukakan pendapat. Nah dalam mengemukakan pendapat itu kita tidak boleh saling mengucilkan ya. Misalnya ada pendapat teman kita, mungkin kita tidak sependapat, jangan langsung aku tidak setuju dengan pendapat kamu, jangan. Tapi usahakan ada saling menghargai ya. Hargai pendapat orang lain, apapun pendapatnya hargai. Kalau kamu mengkritik, berikan kritikan yang positif. Nah, kritikan positif itu seperti apa? Misalnya seperti ini. Oh iya, itu pendapat kamu, tapi mungkin alangkah baiknya kalau kita seperti ini ya. Kritikan positif, jangan langsung tidak bagus itu, tidak bagus, pendapat kamu seperti itu tidak bagus. Nggak boleh ya, tapi berikan kritikan yang positif. Oke, seperti itu dalam kelompok supaya menciptakan kerja sama yang baik ya. Dalam bermain olahraga misalnya kalian ya, misalnya pernah Ibu awasi kalian bermain bola, Ibu bagi dalam 2 tim ya. Ada biasa tim yang curang, ya kan? Biasa ada tim yang curang, dia yang menendang bola, maunya dia yang menendang bola, padahal dalam timnya itu ada beberapa orang, dia tidak pernah kasih ke temannya. Apa yang terjadi? Nah, itu biasa jadi pelanggaran, ya kan? Jadi pelanggaran kalau kamu terus yang membawa bola, menggiring bola terus. Nah, terjadi pelanggaran karena tidak ada kerjasama yang baik dalam kelompokmu. Nah, dalam bermasyarakat pun biasa kita menemukan kerjasama ya. Meskipun tetangga-tetangga itu dari berbagai latar ya, ada agama Islam, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Kristen pun ada di situ. Tapi misalnya membangun rumah itu biasa orang di situ bergotong royong, bekerja sama. Nah,
apa tujuan mereka bergotong royong? Misalnya Bapak A mendirikan rumah, ya, Bapak si A ini mendirikan rumah supaya cepat selesai. Nah, tetangga-tetangganya atau warga yang ada di sekitar situ ikut dalam bergotong royong, bekerja sama supaya rumah itu cepat selesai. Nah, karena ada rasa prihatin sama orang itu, sama Pak A ini, makanya tetangganya ikut membantu, ya. Nah, seperti itu seterusnya. Kalau kita terus berpangku tangan seperti ini, ada orang yang bekerja, satu saat nanti ketika kamu punya pekerjaan, orang juga akan berpangku tangan melihat kamu. Kemarin itu kita bekerja, dia seperti ini juga, ya gak usah kita berangkat. Orang akan berpikiran seperti itu. Kita ini adalah manusia biasa, ya, tidak mungkin tidak mempunyai biasanya sifat seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang tidak ikut membantu kamu, lebih bagus dan lebih positif nilainya jika kamu ikut tetap membantu orang itu, ya. Meskipun mungkin kemarin kamu bekerja atau melakukan sesuatu hal yang mungkin itu memerlukan tenaga yang banyak, ya, contohnya, tapi orang itu tidak hadir, kemudian kira-kira dia dapat suatu misalnya pekerjaan atau ada yang harus dia selesaikan di rumahnya. Nah, sifat yang tidak baik sebenarnya, ya, ketika kamu melihat-lihat dan hanya berkata, kemarin aku kerja dia tidak ikut, ya, tapi itu biasa terjadi. Jangan seperti itu, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Alangkah baiknya kalau kamu ikut terus membantu supaya itu menjadi contoh dan teladan bagi dia. Oh, bapak ini kemarin kerja, ya, di rumahnya, tapi aku tidak ikut, dan sekarang aku ada pekerjaan tapi dia tetap ikut. Nah, orang itu akan tersentuh, hatinya akan tersentuh untuk membantu kamu juga. Nah, itu adalah contoh kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tanpa melihat latar belakang orang itu, tanpa melihat perbedaan yang ada dalam kehidupan kita, ya. Jangan ibu ini agamanya ini, masa aku mau membantu dia? Si Ani itu bukan satu suku dengan saya, masa aku harus membantu dia? Sedangkan aku ini suku ini, nanti orang bilang apa sama aku? Jangan mempunyai pikiran seperti itu, tapi tetap milikilah sikap yang terus bekerja sama dalam kehidupanmu tanpa melihat perbedaan di sekitarmu, ya. Nah, itu adalah penjelasan Ibu untuk hari ini, mempertegas lagi mengenai kerjasama, ya, karena memang topik kita untuk PKN ini dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 itu tentang keragaman. Nah, ada contoh-contoh sikap di dalamnya, terutama kerjasama, ya. Yang kemarin ibu sudah jelaskan bentuk-bentuk kerjasama, ya. Hari ini pun ibu masih menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama itu dalam bentuk kerja kelompok, misalnya dalam perayaan 17 Agustus, dalam membangun rumah. Itu berarti salah satu contoh di masyarakat, ya, bergotong royong membangun rumah. Kemudian di rumah tangga, misalnya dalam keluarga kita, misalnya bergotong royong membersihkan rumah, bergotong royong misalnya membersihkan halaman rumah kamu luas. Akan cepat selesai kalau misalnya kamu mempunyai beberapa saudara, kalau mengerjakan bersama-sama, ya. Nah, itu contohnya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon ini jangan hanya didengarkan penjelasan Ibu, tapi alangkah baiknya kalau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah tuntutan dari mempelajari pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Oke, diucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat belajar. Miliki hati yang selalu gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat. Dan milikilah semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.